Ternyata jadi program itu adalah program punyanya Obama. Saat itu kan Presiden Obama ya. Nah, dia punya kayak Obama. Kostum iya, mereka juga heran malah ngeliat kita seragam. Kalau mereka bebas dan rapi ya? Bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Tinta ASN. Kali ini saya bertemu dengan seseorang ASN yang sudah cukup lama bertugas di pemerintah Kota Pangkal Pinang. Namun ada beberapa pengalaman yang menarik yang Sobat Tinta ASN perlu tahu. Beliau seorang Wonder Woman, walaupun seorang wanita, tapi karirnya lumayan, banyak memberi pengaruh di birokrasi lah. Dengan siapa harus kita tanya aja ya. Dengan siapa, Bu? Saya Irma. Irma aja, Bu. Irma Mutiasari. Ibu, sekarang tugas di mana, Bu? Sekarang tugas di Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang. Wow, jadi apa? Jadi sekretaris dinas. Sekretaris dinas. Memang sering nanam-nanam ya di pertanian kan? Ya, kalau pertanian kan tugasnya emang itu ya, membina petani, sudah gitu, terus juga memberikan informasi-informasi. Nah, petaninya tuh tapi bukan petani yang hanya berkaitan dengan ini ya, dengan tanaman, tapi juga ada peternak. Oh, ada peternak. Kan kita ada bidang peternakan. Oh, begitu ya. Peternakan dan pertanian lengkap jadi. Mudah-mudahan maju lah. Ibu, udah lama belum tugas di pertanian? Mulai ditugaskan Januari 2023. Baru dong ya? Baru 1 tahun lebih ya? Iya. Emang sebelumnya di mana? Di bagian pemerintahan. Bagian pemerintahan. Apa tuh? Ini pemerintahan nih, bagian pemerintahan ini, nama pemerintahan ini kayaknya penuh ya. Kayaknya mewakili seluruh urusan. Betul ya, Bu ya? Itu bagian pemerintahan berapa lama di sana, Bu? Di bagian pemerintahan itu kalau misalnya dihitung totalnya ya, itu hampir 10 tahun lebih kali. 10 tahun lebih di satu bagian. Totalnya. Kerjanya apa sih, Bu, pemerintahan dulu? Kalau di pemerintahan, karena namanya juga pemerintah daerah kita ya, jadi yang ngurusin hampir semua lah. Karena kan bagian pemerintahan nggak semua bener ya. Semua. Kan juga ada dinas-dinas lain. Oh iya, betul. Ada dinas dan OPD lah. OPD lah, jadi ya. Kan itu hanya merupakan bagian dari sekretariat daerah. Banyaknya koordinasi mungkin, Bu ya? Mengkoordinasikan beberapa OPD gitu ya. Berat mana, Bu? Tugas di sini apa di sana? Kalau ngomongin soal berat ya, masing-masing itu kan punya tantangan. Iya, betul. Baik di bagian pemerintahan, udah gitu, terus juga di Dinas Pangan dan Pertanian, itu beda-beda tantangannya. Jadi kalau mau ditanyain beratan mana, itu sulit bener ngasih taunya. Ya? Tantangannya ada beda. Iya. Tapi yang jelas banyak teman baru, Bu ya. Banyak teman baru. Betul sekali. Sobat Tinta ASN, informasi yang kami dapat, Ibu Irma ini pernah bertugas juga fellowship, bertugas di USA, Amerika Serikat sebagai ASN magang ya di sana ya. Iya, bisa dibilang magang lah. Itu ceritanya gimana, Bu? Itu program apa dan kapan? Oh iya. Jadi waktu itu ada pengumuman lah ceritanya nih. Jadi pengumuman waktu itu untuk ASN ya, PNS di seluruh Indonesia, Indonesia. Nah, tapi dapatnya waktu itu melalui Apexi. Jadi memang sudah diserahkan sudah diumumin nih ke seluruh ASN di Kota Pangkal Pinang waktu itu. Siapa yang mau ikut, terus macam-macam lah persyaratannya, sudah itu terus ya sudah mendaftar, alhamdulillah keterima. Lolos tahap pertama. Nah, selanjutnya langsung ada tahap berikutnya tuh wawancara. Nah, di wawancara itu jadi ya udah diwawancara dan alhamdulillahnya lolos. Dan berangkat ke sana ya? Berangkat. Tahun berapa tuh, Bu? Itu tahun 2014-2015 lah, udah lama ya ampun, udah 10 tahun yang lalu, Masya Allah. Tapi masih semangatnya sampai sekarang ini. Karena semangat terus, emang harus semangat. Waktu di sana fellowship-nya itu magangnya di mana tuh, Bu?
Jadi ceritanya ternyata jadi program itu adalah program punyanya Obama. Saat itu kan Presiden Obama ya. Nah, dia punya kayak Obama Foundation, sudah gitu Obama terus dia Foundation. nah, operatornya itu namanya ICMA. Bukan Irma bukan ya? Bukan, Oh, ICMA. ICMA gitu. Oh, gitu. ICMA itu operatornya. Nah, jadi kita itu se-Asia ternyata itu tuh apa programnya itu ASEAN apa Asia? Asia, Oh, Asia, banyak se-Asia. ya. Nah, waktu itu dari Indonesianya 10 orang yang bisa diberangkatkan. Jadi 10 orang. Nah, terus akhirnya dia apa namanya? Apa ya tadi tuh? Ngomongin apa sih? Ini enggak di sana tugasnya di mana? Nah, iya jadi sampai di sana kita dikumpulin ceritanya di Washington DC-nya. Washington DC. Washington DC, sudah gitu. Di Gedung Putih ya, Bu? Iya, jadi Washington DC itu kayak apa namanya? Dia tuh pusat pemerintahannya. Iya, betul. Kan kalau pusat ininya di New York. Di New York. Ya, kalau pusat kayak perdagangannya apa gitu ya. Nah, kalau pusat pemerintahannya kan di Washington DC. Nah, terus dikumpulin di sana, kita diuji lagi, presentasi lagi apa yang pernah kita ajukan waktu kita sebelum tes itu kan kita bikin proposal. Nah, ditanya macam-macam sekitar mungkin berapa hari ya di situ ya. Terus ditempatkanlah dan penempatannya itu di kota-kota di Amerika. Jadi ada yang kalau saya ketempatan di Tennessee. Jadi dari Washington terbang lagi ke Tennessee. Dari Tennessee itu ada kota nama Oak Ridge. Oak Ridge. Jadi di situ. Nah, terus selama di sana kegiatannya selain saya kerja, saya juga ikut kegiatan-kegiatan sosial di sana. Sudah gitu terus banyak kegiatan dan di sana saya itu tinggalnya itu bukan kayak di hotel gitu, tapi di rumah penduduk, di rumah penduduk. Jadi tapi sempat terakhir saya tinggal di rumah sekdanya lah, Oak Ridge. Jadi kalau di sana ngomongnya city manager. Jadi kalau di sana, mohon maaf dulu, kalau di Oak Ridge itu susunan pemerintahnya mirip nggak dengan pemerintahan di Indonesia? Hampir mirip. Di sana ada mayor, ada wali kota, udah gitu terus nanti di bawah wali kota itu ada city manager. Nah, city manager jadi dia manajer. Kayak sekda ya berarti ya? Kayak sekda. Nah, itu jadi dia yang ngelola itu semua. Ngelola apa ya, sistem pemerintahan. Ada dinas-dinas juga ya? Ada dinas-dinas. Kecamatan ada nggak di sana? Enggak ada, distrik gitu. Distrik sana nggak ada ya, cuma ada di kita berarti ya? Enggak, kebetulan di Oak Ridge-nya itu enggak ada. Tapi mungkin kalau di Tennessee di sana tuh, kalau di Tennessee itu ada lagi yang namanya county. Itu beda lagi. Oh, berarti mereka tuh city itu beda lagi gitu. Otonomi masing-masing itu sesuai dengan kebutuhan masing-masing ya. Jadi ada ininya, ada apa? Ada county, ada city gitu. Ada county manager. Waktu itu Ibu di mana tuh tugasnya? Di Oak Ridge-nya tuh di sekretariatnya lah ya kayaknya. Di sekretariat. Kayak sekarang dulu kemarin di sekretariat daerah kota. Sekretariat daerah. Jadi di kantornya siapa city manager itu gitu. Nah, di sana kita bekerja, tapi kerjanya kita tidak mungkin gini, kayak misalnya ke PU-nya deh misalnya gitu. Jadi nanti sama dia diliatin sistem pengairannya seperti apa gitu. Kita tidak bekerja yang benar-benar ngerjain apa. Oh, gitu, enggak. Jadi cuma lebih ke di sana itu kita memperkenalkan Indonesia, terutama Pangkal Pinang kalau Ibu. Jadi memperkenalkan Indonesia dan ya. Jadi sering dibawa ke kegiatan-kegiatan sosial. Di sana berat nggak kalau Ibu kan di sana kan mantau juga nih ya. Kerja ASN di sana berat nggak? Seberat di kita nggak maksudnya? Kayaknya relatif ya. Mereka sudah IT semua ya, semuanya sudah by elektronik ya. Dan yang menarik ya di sana itu waktu Ibu ke pemadam kebakaran. Damkarnya. Itu mereka kan benar-benar 911 tuh ya. Iya, 911. Jadi bukan 911, sorry. 911 kan lebih ke polisi ya. Iya, betul. Jadi kalau ini misalnya gini ya. Jadi saat itu mereka itu kalau latihan memadamkan api, jadi mereka benar-benar bikin maket rumah. Rumah tuh benar-benar rumah. Jadi ini misalnya kita sekarang memadamkan api di mana? Di ruang tamu, living room misalnya gitu.
Nah itu bener-bener sofa, meja, Memang prakteknya lukisan, memang real ya? lukisan, dibakar bener, Waduh, dibakar bener. Jadi itu. mereka bakar gitu. Wah ini gini, iya, dia mau nunjukin kan, habis dibakar. Jadi berapa menit dan SOP-nya gitu. Nah ada lagi nih hal yang menarik waktu di sana, ketika si pemadam kebakaran itu dipanggil karena ada yang nggak bisa nafas penduduk di situ. Oh ya, ada yang. Jadi si chiefnya, namanya di sana chief. Mungkin kalau di sini jadi kepala dinasnya kali ya. Iya, kepala Chief. damkar itu chief sana ya. Chiefnya, dia bilang gini, oke. Jadi ibu tuh ikut mobilnya si chief. Jadi dia bilang, oke, nanti 5 menit pasti mobil pemadam kebakaran sudah ada tuh di itu, di mana? Di simpang itu. Dia bilang ada lah ya simpang itu. Karena SOP-nya begitu dipanggil 5 menit udah bener loh. 5 menit ya? Bisa, tapi bukan di TKP. Per ini mereka di simpang itu mereka 5 menit udah nyampe tuh dari. Berarti bener. SOP-nya ketat SOP-nya ya? Jadi begitu di itunya tuh ada tak 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 tak. Nah kan, udah sampai. Jadi si chiefnya itu nggak ngikutin ini kan. Enggak. Dia lewat beda terus di simpang itu dia pasti 5 menit udah aja. Terus nanti di simpang, itu SOP-nya luar biasa. Wow. Sesuai jam datang gitu. Jadi katanya itu pasti udah terus nanti gimana mereka menangani pasien yang nggak bisa nafas, sesak kayaknya. Sesak napas. Jadi dia orang tua. Jadi si ininya gini, kita tunggu aja di sini kata chiefnya. Ini nanti mereka masuk justru 10 menit kalau misalnya beres, sekitar 5-10 menit, ibu nggak hafal ya menit-menitnya. Itu kalau aman mereka masih tetap di dalam. Tapi kalau nggak aman, pasti mereka keluar akan ngambil tanduk. Itu benar. Betul-betul. Ibaratnya sistematis. Kita baca itu, ya memang itu alurnya kayak sinetron lah ya. Sistematis. Jadi katanya, begitu tahu keluar, ini pasti ngambil tanduk, dia bilang. Tanduk lah ya ibaratnya. Benar, duduk. Itu 10 menit dia keluar lagi harus. Keluar 10 menit, berapa menit lah ibu nggak tahu ya. Berapa menit itu benar udah ditanduk. Oh, bukan ditanduk sih mereka mah. Ya ibaratnya gitu. Jadi emang penanganan tuh kayak gitu. Harus gitu dicontoh nih, harus belajar begitu. Damkar kita kirim ke Amerika. Jadi sebelumnya, tapi mungkin mereka anggarannya luar biasa. Untuk latihan aja kan sampai kayak gitu kan, dibakar beneran. Jadi kayak gitu. Jadi wah itu deh yang paling wah asiknya gitu ya penanganan mereka, dan udah dibawa. Bu, saya pengen tahu nih Bu, di sana itu ASN itu hierarkinya seperti apa? Maksudnya hierarki jabatan itu betul-betul kayak kita kan di sini kan perintah bos, siap. Kalau di sana tuh seperti apa? Menghitung hierarki itu? Kalau sama sih, ya? tapi mereka itu komando lebih ke komando kayak tentara nggak gitu? Banyak juga outsourcing. Oh. Jadi tidak harus kalau kita kan PNS terikat gitu ya, mereka ada juga yang outsourcing. Jadi mungkin kayak kontrak lah sebenarnya. Kontrak begitu, terus nanti kalau misalnya udah nggak dipakai lagi di project ini, jadi per project nanti itu gitu. Tapi kalau hierarkinya tetap ada. Maka kayak ini ya, kayak di film-film, kalau kita nonton film-film perang Amerika tuh, mantan pasukan khusus yang sekarang bertugas jadi ini itu, yang sekarang jadi bengkel apa, berarti mereka tuh kontrak ya. Makanya mereka nggak ada pensiun begitu ya. Bu, pengen tahu nih Bu, kira-kira apa sih bedanya ASN di kita, terutama di negara kita sama di Amerika tuh? Mungkin dari kostumnya, pendapatannya, apa segala macamnya beda ya? Kalau kostum iya, mereka juga heran malah ngelihat kita seragam. Kalau mereka seragam. Bebas dan yang penting rapi ya? Bebas. Jadi misal ada juga yang, dan rasanya perempuan itu tidak harus pakai sepatu yang tertutup. Jadi mereka mau pakai high heels, sendal gitu ya. Enggak masalah ya? Enggak masalah sih saat itu ya, kalau ngelihat sudah gitu. Terus juga pakaian bebas. Bebasnya orang sana kan ya bebas. Rapi gitu tapi kan. ya? Rapi. Jas gitu kan? Enggak. Enggak juga? Enggak juga. Kaos juga enggak apa-apa? Kaos kalau hari-hari tertentu. Bisa ya? Kayaknya kalau kita kan banyak nih baju korpri, baju coklat, baju keki, baju hijau, baju putih, hitam, banyak pokoknya setiap hari ada aja dong. Alhamdulillah. Itu beda kita. Kalau yang lain ada nggak bedanya? Apa ya? Kalau mereka itu, kalau tadi dari pendapatan kayaknya pasti beda lah ya. Dan kayaknya ya mungkin sesuai juga lah ya dengan ininya ya.
Kalau di Ya, sana belum emang hidupnya ya, living biaya hidup cost-nya tuh kan lebih emang tinggi. Yang saya emang baca kemarin di detik.com itu memang kalau ASN di Amerika tuh dari golongan terendahnya tuh 18.000 US dollar dikali coba sampai tertinggi itu 100 ribuan US dollar. coba kalau Dikaliin berapa? sekitar 245 jutaan sampai 1,4 miliar Wah, lah kalau itu sebulan ya. satu bulan. Kalau misalnya kita ASN 245 juta, kita Mungkin punya rumah berapa ya? mungkin setahun kerja resign kita, resign jualan kopi aja kita habis itu. Jadi pengusaha gitu Iya, ya. Aduh. karena gede. Tapi kan living cost-nya tinggi di sana, Ya, Bu. Betul, Bu. tinggi. Tapi Bu, kalau di sana di Amerika sana kalau kerja itu jam kerjanya seperti apa, Bu? Sama sih, Sama jam ya? 8 sampai 8 jam 5. 8 jam satu hari ya? Sama, Oh, sama. dari jam 8 gitu. Di sana kalau bulan puasa sama nggak jam kerjanya? Bulan Ramadan sama tahun apa beda? Sama apa enggak gitu kan? Enggak lah. Enggak ya, beda di sana enggak? Enggak beda, maksudnya mereka kan enggak ada. Oh, nggak ada ya? puasa. Oh, ya itulah kurang lebih Sobat Tinta SN di Amerika berbeda. Apa yang menarik, yang bagus di sana kita boleh ambil kita contoh seperti SOP yang sudah mantap. Ini baru satu yang dibahas Bu Irma itu dari aspek damkar. Masih banyak lagi loh. Masih banyak lagi. Dinas-dinas mungkin lebih. Itu terbukti dari pemanfaatan teknologi mereka. Itu kita harus jadi gambaran lah bagi kita. Ibu, satu lagi nih saya ingin tanya Ibu. Ketika Ibu pulang ke Indonesia dan sekarang Ibu bertugas lanjut lagi sekarang di sekretariat, kira-kira apa poin penting yang harus kita terapkan di Indonesia supaya kita lebih maju lagi? Kalau poin pentingnya gini, secara umum bahwa kalau untuk ASN kita ini, apalagi kita ini termasuk kota kecil ya, sebenarnya bisa kok kalau mau, Bisa ya? kalau mau misalnya pingin punya pengalaman lebih gitu loh, punya pengalaman lebih di luar itu bisa, ternyata bisa aja lah gitu. Semangatnya aja yang harus yang penting kan semangat dulu sebenarnya. Iya, betul, Semangat Bu. dulu. Gagal ulang gitu. Iya, betul. Tapi kalau ini Bu, maaf, yang ingin saya tahu juga nih teman-teman Sobat Tinta, kira-kira apa yang membuat ASN di Amerika tuh lebih membanggakan dalam konteks lebih kayak Ibu sampaikan tadi, apa poinnya? Apakah memang mereka itu dignity-nya terhadap tanggung jawab tadi sangat bagus atau seperti apa yang mungkin bisa kita terapkan di kita? Mungkin satu memang gini, kalau mereka itu kan kerja berdasarkan SOP. SOP-nya udah lengkap ya? Iya, jadi berdasarkan SOP emang kerja tuh ya seperti itu dan diikuti. Tapi kalau misalnya ada yang agak nyeleneh itu pasti dimanapun ada. Reward dan punishment tuh tegak sana ya? Iya, apa maksudnya yang nyeleneh itu pasti ada lah, namanya juga manusia ya. Ya manusia pasti ya. Cuma mereka bekerja itu berdasarkan SOP, itu aja sih. Jadi memang SOP itu sudah standar dan bukan karena mereka jadi pegawai terus mereka jadi ada SOP, enggak. Karena memang kehidupan mereka sudah terbiasa. Apapun itu ada SOP-nya gitu kan, mungkin betul. dari zaman sekolah gitu kan udah gitu tuh, jadi terbiasa aja gitu loh, jadi seperti ya memang begitulah harusnya gitu. Begitulah kayaknya gitu, kayaknya gitu ya, ini nggak tahu deh kalau ada kesalahan. Iya betul lah, bener Bu.